Dana Srijaya Pangus. Aku sakti ring ngadeg jatmu manusia kabeh. Para dewata ajreng ring kesaktianku. Halo Sobat Singaraja, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Perkenalkan, nama saya Igede Dimas Wicaksana. Saya sekolah di SD Negeri 1 Paket Agung Singaraja. Kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita rakyat yang merupakan gabungan antara cerita sejarah dan mitologis. Cerita ini berjudul Maya Denawa. Disimak ceritaku yuk. Diceritakan di daerah Balingkang sebelah utara Danau Batur terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bedahulu Bali. Kerajaan Bedahulu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Maya Denawa. Beliau merupakan putra dari Srijaya Pangus dan Dewi Danu. Raja Maya Denawa merupakan raja yang sangat dan dapat merubah dirinya menjadi bentuk apapun yang ia inginkan. Kesaktian itu diperoleh dirinya dari ketekunan imannya dalam menyembah Dewa Siwa. Sehingga Dewa Siwa pun menganugerahkan dan mengabulkan permohonan dari Maya Denawa agar bisa menjadi manusia yang sakti, kuat, dan bisa menghilang. Oleh karena itu, daerah Makassar, Sumbawa, Bugis, Lombok, dan Belambangan dapat ditaklukkannya. Namun, karena kesaktiannya, Raja Maya Denawa menjadi sombong dan angkuh. Aku adalah raja yang sangat sakti. Tidak ada satupun orang yang bisa menaklukkanku, bahkan para dewa sekalipun. Kalian rakyat-rakyatku, mulai hari ini tidak ada lagi yang menyembah dewa, karena akulah dewa kalian. Camkan itu. Rakyat Bali tak diizinkan lagi menyembah Tuhan, dilarang melakukan upacara keagamaan dan merusak semua pura. Rakyat Bali menjadi sedih dan sengsara, namun tak kuasa menentang raja yang sangat kejam ini. Namun dalam situasi gelap ini, datanglah seorang pendeta sakti yang muncul sebagai harapan rakyat Bali. Pendeta ini dikenal dengan nama Sangku Putih. Beliau juga merupakan pemangku agung di Pura Besaki, salah satu tempat pemujaan tertinggi ada di Bali. Melihat penderitaan dan kerusakan yang terus ditimbulkan oleh Raja Maya Denawa, Sangku Putih merasa terpanggil untuk bertindak. Ia pun melakukan meditasi di Pura Besaki untuk memohon bantuan kepada para dewa tentang bagaimana caranya mengatasi ancaman dari Maya Denawa. Dalam meditasinya, ia mendapatkan wahyu dari Dewa Mahadewa.
Aku telah mendengar dan melihat semua jeritan penderitaan kalian. Pergilah engkau ke Jambudwipa untuk mohon bantuan kepada para dewa untuk menaklukkan Raja Mayadenawa. Tanpa ragu, Sang Putih menjalani perjalanan panjang menuju ke Jambudwipa dan memohon bantuan kepada para dewa. Dewa Indra yang memimpin para dewa lainnya merasa prihatin dengan penderitaan rakyat Bali dan bersedia untuk membantu. Mereka bersiap untuk berperang melawan Mayadenawa dan pasukannya yang kuat. Sehingga pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Raja Mayadenawa yang telah mengetahui kedatangan prajurit Dewa Indra melalui mata-matanya telah mempersiapkan prajurit terbaiknya guna menghadapi serangan dari para dewa. Pertempuran berdarah pun meletus. Banyak yang tewas di kedua belah pihak. Pasukan Dewa Indra unggul dan membuat pasukan Mayadenawa melarikan diri bersama patinya yang bernama Kalawong. Malam hari pun tiba, peperangan dihentikan. Muncullah niat licik dari Raja Mayadenawa. Aku kalah melawan Dewa Indra. Malam ini tak akan kubiarkan kalian hidup. Kalian akan mati dengan mata air yang kuciptakan. Kalian akan mati. Mayadenawa dengan niat liciknya meracuni mata air di dekat tenda Dewa Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, Mayadenawa berjalan mengendap dengan memiringkan telapak kakinya. Sehingga daerah itu dikenal dengan nama Tampak Siring. Keesokan harinya, banyak prajurit Dewa Indra yang jatuh sakit karena meminum mata air yang beracun. Dalam diam, dengan memejam mata, Dewa Indra menerawang kejadian yang menimpa pasukannya, mencari solusi. Oh, Mayadenawa telah meracuni pasukanku dengan mata air yang ia ciptakan. Baik, kau telah berbuat curang. Hari ini kupastikan kau tewas di tanganku. Melihat hal itu, Dewa Indra kemudian membaca mantra, lalu menepuk dan menyentuh tanah untuk menciptakan mata air yang dikenal dengan nama Tirta. Pasukan Dewa Indra Dewa Indra bersama prajuritnya kembali mengejar Mayadenawa bersama Kalawong. Sampai akhirnya Dewa Indra berhasil menyembuhkan dan menyembuhkan lagi pasukannya. Pasukanku sudah tidak banyak lagi. Aku punya anugerah yang diberikan Dewa Siwa untuk merubah diriku. Aku akan merubah untuk menghindar dari serangan Dewa Indra. Untuk menyembunyikan dirinya, Mayadenawa merubah dirinya menjadi manuk raya atau ayam. Namun, Dewa Indra tetap menemukan penyamaran Mayadenawa. Sehingga daerah itu dikenal dengan nama Manukaya. Mayadenawa berlari dan mengubah dirinya lagi menjadi buah timbul. Namun, Dewa Indra tetap menemukannya. Sehingga
daerah itu dikenal dengan nama Desa Timbul. Tidak kata arah, Maya dan Nawa kembali berlari dan merubah dirinya lagi menjadi susuk. Namun Dewa Indra tidak dapat dikelabui. Dewa Indra tetap menemukan penyamaran Maya dan Nawa dan membidiknya, sehingga daerah itu dikenal dengan nama Desa Penyusuhan. Kembali Maya dan Nawa berlari dan merubah dirinya lagi menjadi busung atau janur. Namun Dewa Indra berhasil menemukannya, sehingga daerah itu dikenal dengan nama Kini Maya dan Nawa tidak lagi merubah dirinya menjadi hewan maupun tumbuhan, melainkan Maya dan Nawa merubah dirinya menjadi sosok bidadari yang sangat cantik. Di sana Dewa Indra bersama pasukannya merasa sedikit terkecoh. Namun penyamaran tersebut dipatahkan oleh Dewa Indra, sehingga daerah itu dikenal dengan nama Desa Kedewatan. Sampai akhirnya semua penyamaranku selalu ditemukan oleh Dewa Indra. Tubuhku sudah banyak yang terluka, terkena serangan dari Dewa Indra. Bagaimana ini, Paman? Apa harus kita lakukan untuk menyerang Dewa Indra? Iya Raja, hamba juga sudah banyak yang terluka, terkena serangan dari prajurit Dewa Indra. Bagaimana jika kita merubah diri lagi, Raja? Bagaimana jika kita merubah diri lagi menjadi batu paras? Hamba yakin kita pasti berhasil. Baiklah, kalau begitu kita berubah menjadi batu paras. Semoga rencana kita berhasil. Jika hari ini selamat, kita masih bisa untuk mengobati diri dan menyusun rencana Dewa Indra. Nawa dan Kaluwong merubah dirinya lagi menjadi batu paras atau batu padas. Namun karena kesaktian Dewa Indra tetap menemukan penyamaran Dewa Maya dan Nawa dan membidik dengan panas saktinya. Dan ampun Dewa Indra, ampuni aku. Maya dan Nawa dan Kaluwong menemui ajalnya. Darahnya terus mengalir membentuk sungai yang dikenal dengan nama Sungai Petani. Sungai ini dikutuk oleh Dewa Indra. Jika air sungai ini digunakan untuk mengairi sawah, maka sawah tersebut akan tumbuh subur. Tetapi ketika dipanen akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai. Kutukan itu berumur 1000 tahun lamanya. Kemenangan Dewa Indra melawan Maya dan Nawa sebagai kemenangan kebaikan melawan kejahatan. Ini adalah momen perjuangan spiritual yang diperingati dalam Hari Raya Galungan. Kisah ini mengajarkan kita tentang nilai keadilan, keberanian, dan rasa bersyukur.
Nah, teman-teman semuanya, demikian dulu ya cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nardir narpur nardir